Ekonomi Energi, Hendrajit, mengkhawatirkan terkait penetapan tersangka Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nonaktif, Jero Wacik oleh Komisi Pemberantas Korupsi menjadi sinyal penutup yang tidak memberikan ruang sebagai pintu masuk untuk membongkar mafia migas secara menyeluruh dan mendasar, sehingga memunculkan keraguan pada pemerintah mendatang dengan tidak menjadikan hal itu sebagai warisan yang akan dijadikan sebagai ajang untuk melakukan pemerasan. Kenapa Jero kemudian ditangkap di saat seperti ini? Walaupun Presiden katanya terkejut, sebetulnya itu dia sudah tahu, sudah bagian dari episode yang sudah dia perhitungkan. Dirumuskan Mbak Dewi bahwa itu dia sebetulnya the wrong man in the wrong place. Dalam satu sisi benar, tapi itu baru satu cerita. Kenapa orang seperti yang the wrong man itu dipasang? Nah, itu kan yang menarik. Berarti yang selama ini Menteri SDM bagian integral dari aparat mafia hulu, yang dipasang kali ini orang hilir, karena yang dibutuhkan dan orang bisa diatur. Yang seperti yang saya katakan tadi, manpower asing yang kemudian memasang kompradornya di kita di Indonesia ini, pertama adalah di level yang kelas atas itu di level penyusun skema, model Sri Mulyani, model Rini Sumarno dan sebagainya. Tapi ada yang namanya operator mesin, kayak Karen Agustiawan Nah, si Menteri SDM Jero ini sebetulnya masuk kategori penggerak mesin aja. Jadi kayak dia korupsi ya, pertama mungkin dia tidak tahu itu substansi bahayanya, tapi dalam konteks, kalaupun dia memang sadar dalam konspirasi itu, ya dia kelasnya cuma untuk profesional fee dengan 9,9 miliar itu. Berarti dia adalah bagian yang tumbal dalam konteks ini. Nah, ini yang saya agak khawatir itu di situ, bahwa ini bukannya pintu masuk membongkar mafia migas secara menyeluruh dan mendasar, tapi justru untuk menutup bahwa buku ini sudah tutup nih. Nah, ini saya ragu nih kalau ini diwariskan ke pemerintahan baru, malah justru buat ajang memeras saja. Tak hanya itu, Hendrajit menduga bahwa pertemuan di Bali antara Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya membahas kemungkinan harga bahan bakar minyak naik dan penyesuaian anggaran pengeluaran belanja negara, tetapi hal itu juga sekaligus menjadikan pertemuan itu sebagai perundingan terselubung antara mafia hulu dan hilir. Hal itu dia sampaikan dalam agenda diskusi yang digelar di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu 6 September 2014. Sudah dimulai dengan pertemuan Bali kemarin. RAPBN dan kenaikan BBM itu kan hanya sekedar untuk cover aja, selubung untuk perundingan yang arahnya ke berkonsolidasi antar mafia migas.